Jadi kira-kira demografis dulu deh, saya mau nanya demografis itu dulu apa, terus saya baru lama lanjut psikodemografis. Bukan Mbak Siti ya, ini sama aja kayak Mas Rian nih, demografis kok kependudukan. Demografis itu adalah, kalau contohnya, khalayak dibedakan secara demografis. Demografis itu dibedakan berdasarkan umur, berdasarkan jenis pekerjaan mereka, berdasarkan jenis kelamin mereka. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya rendah, gitu. Itulah demografis. Kalau geografis baru berdasarkan tempat ya. Nah, kalau misal pendekatan psikodemografis, kita mau ngelihat apakah orang-orang yang berjenis kelamin wanita misalnya suka loh mengkonsumsi suplemen kesehatan misalnya, atau mungkin yang sudah tua lah yang lebih suka mengkonsumsi suplemen kesehatan. Nah, jadi ini semua berhubungan dengan apa? Gaya hidup. Kenapa gaya hidup saya bilang? Karena kita mau lihat psikologi dari demografis, psikodemografis. Kita mau lihat daripada dibedakan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, pekerjaan mereka itu bagaimana. Nah, itu adalah demografisnya. Nah, psikologinya itu adalah yang berhubungan dengan demografis tersebut adalah gaya hidupnya. Gitu ya. Kemudian orang yang berpostur mental konkret lebih menyukai kira-kira apa nih? Konkret. Ada lagi yang menjawab lain selain A? Iya betul Mbak Desi. Konkret itu nyata maksudnya. Ada yang mau menambahkan? Ada mau mengganti mungkin? Konseptual itu maksudnya berdasarkan konsep, jadi terstruktur berdasarkan sesuatu yang sudah dibuat sebelumnya gitu loh Mbak Yuliana. Kayak skripsi, tesis itu adalah sesuatu yang konseptual. Konkret loh. Konkret itu lebih nyata sifatnya. Kalau konseptual itu lebih terstruktur secara bisa dibilang juga secara ini sih, kayak tesis, enggak tesis aja sih. Misalnya kayak konseptual itu biasanya satu konsep yang ada, tapi kan bisa jadi konsep itu tidak nyata, bener nggak? Saya membuat satu konsep iklan, di mana iklan itu sifatnya imajinatif, bisa nggak disebut dengan konkret? Tidak, belum tentu, benar nggak? Nah, sebenarnya kalau yang namanya konkret kan nyata. Kalau menurut pendapat saya sih, jawaban yang benar itu sebenarnya adalah C, tetapi kata-kata tidaknya dihilangin. Hal-hal yang bisa dialami langsung. Kalau yang dialami langsung itu adalah sifatnya pasti nyata, benar nggak? Namanya juga dialami langsung, bukan sesuatu yang rekayasa, benar nggak? Nah, karena nyata itu belum tentu praktis loh. Iya, sesuatu yang nyata belum tentu praktis. Bisa juga sesuatu yang nyata itu nggak praktis sifatnya, bertele-tele, panjang lebar, atau mungkin sifatnya lebih apa namanya tuh rumit gitu. Iya, tidak ada jawabannya ya. Harusnya sih jawabannya kayaknya yang C. Tapi kata-kata tidaknya harus dihilangkan ya. Karena kayak seperti tadi, mungkin saja dari UT-nya bukunya ini salah cetak gitu maksudnya. Gitu. Ya. Oke ya.
Oke, kemudian lanjut ya. Berarti Mbak Siti udah selesai ya Mbak Siti ya, halaman 2.19-nya ya. Saya lanjut kepada 2.29. Gimana? Oke ya, lanjut. 2.29 ya. Itu sebentar. 2.29. Nah, yang tadi sudah dibahas mengenai stakeholder internal sama eksternal ya. Yang benar nomor 1 itu adalah eksternal, yang B ya. Oke, saya lanjut ke 3.24 ya. 3.24. Oke. Nah, ayo teman-teman lihat 3.24. Ahli komunikasi yang menyebutkan kita sekarang hidup di dunia visual. Nah, siapa? Kita lihat halaman 3.17 teman-teman. Jelas-jelas banget nih kata-kata di awalnya sudah dibilang. Sekarang ini kita hidup di dunia visual, kata pakar ilmu komunikasi Ernest H. Gombrich. So, yang benar adalah jawabannya yang C, nomor 1. Benar, bukan Konfusius. Ini salah ya, dari UT-nya ya. Jawabannya benar yang 1 C ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi soal nomor 10. Coba yuk baca yuk. Di halaman 3.26 ya. Kesalahan pemaknaan pesan oleh komunikan disebabkan oleh faktor. Siapa sih komunikan? Saya mau nanya dulu nih. Teman-teman masih udah lupa apa masih ingat? Siapa komunikan? Siapa komunikator? Oke, sip, benar. Benar banget, orang yang diajak bicara, orang yang menerima pesan, itu adalah komunikan ya. Kalau komunikator, orang yang memberikan pesan, orang yang mengajak bicara. Jelas ya? Oke. Nah, kemudian kalau sampai si komunikan, orang yang kita ajak bicara itu salah paham, biasanya disebabkan kenapa nih? Apakah media? Apakah tujuan? Apakah halayak? Apakah budaya? Kira-kira yang benar yang mana? Ada yang menjawab lain selain yang D? Kenapa ya tujuan ya? Kenapa pilih media ya? Bisa dijelasin? Jadi kalau misalnya saya menerima pesannya itu salah, itu karena tujuannya kenapa nih Mbak Desi? Atau karena medianya kenapa nih Mbak Yuliana? Kira-kira kenapa tuh? Bisa jawabnya masing-masing beda-beda nih. Bisa kasih penjelasan nggak? Beda tujuan, beda pemikiran. Salah makna pesan pesan yang antar tujuannya juga. Makna pesannya. Beda pemikiran, beda tujuan. Oke, tapi kan gini. Oke, sip Mbak Dina. Gini, coba ya teman-teman kita pikir baik-baik lagi. Kalau misalnya saya berbicara sesuatu gitu ya, saya tidak tahu, saya tidak bisa gini. Pesan saya sebenarnya simpel, mudah dan jelas, ya kan? Saya tidak mau tahu misalnya tujuan itu adalah apa. Misalnya tujuannya itu baik, semua orang tahu tujuan saya baik. Tapi ketika saya ajak bicara, saya
ini misalnya pakai budaya barat, ya tujuannya baik. Tapi saya pakainya di timur, saya kira-kira bisa nggak pakai itu? Belum tentu, bener nggak? Padahal orang tahu tujuannya baik. Atau sebaliknya, saya pakai budaya timur di barat, tujuan saya baik, tapi orang barat tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena nggak kepakai, bener nggak? Padahal tujuannya adalah baik, sama-sama baik. Jadi sebenarnya kesalahan pemaknaan itu bukan dari tujuannya. Tujuannya jelas sekali baik adanya, tapi yang disebabkan oleh faktor-faktor X lainnya. Ya salah satunya adalah budaya. Kenapa? Ya itulah, budaya kan tidak bisa diatur. Dalam arti kalau tujuan masih bisa diatur. Artinya tujuan itu misalnya tujuannya diubah, ya kan? Tapi kalau namanya budaya tidak bisa diubah. Dalam arti saya kan tidak mungkin merubah budaya seseorang. Jadi kemungkinan kesalahan pemaknaan oleh komunikan itu bukannya karena orang itu tidak bisa mengerti tujuan saya, atau mungkin orang itu tidak mengerti apa yang saya bicarakan, tapi lebih kepada misalnya perbedaan yang di luar daripada konteks kedua belah pihak. Atau gini, itu tidak bisa saya ubah oleh saya sebagai komunikator, dan itu tidak bisa diubah oleh dia sebagai komunikannya. Jelas? Sampai di sini jelas? Jawabannya benar itu adalah yang D, budaya. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut ke 4.14. 4.14 ya. Oke, di 4.14 kalau teman-teman lihat ada yang namanya nomor 8. Ya. Isi pesan dua sisi disampaikan dalam komunikasi hanya efektif bila halayaknya. Kira-kira apa jawabannya? Nomor 8. Gak ada. Yang mana jawabannya apa, Mbak Siti? Isi pesannya yang A. Maaf, jawabannya yang A. Ada punya jawaban yang lain? Enggak, saya lagi bahas 4.14. 4.14 nomor 8. Itu jawabannya menurut saya sih benar adanya. Jawabannya adalah yang rasional. Ada teman-teman lain yang berpendapat berbeda? Ya nggak masalah. Ya saya dengar di Jakarta hujan ya, Mas Ferry ya. Benar nggak tuh? Iya betul Mas Rian, jawabannya yang D kok, benar. Oke, coba ya 4.11. Bagian yang mana tuh Mbak Siti? Oh, waduh banjir ya.